Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, tadi saya menampilkan sebuah video di mana seorang ibu dari agama Islam datang ke tempat Pastor Andi Simon minta doa kesembuhan. Dan puji Tuhan, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi. Pastor Andi Simon mendoakan ibu tersebut dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dan terjadilah rasa haru yang dirasakan oleh ibu muslim tersebut. Nah, apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Teman-teman dari seberang, para komentar dari agama Islam, mereka hadir di channel kita, di kolom komentar Injil Habaget. Mereka tidak senang. Mereka berkata apa? Ibu itu bukan agama Islam katanya. Itu settingan semua. Itu pura-pura pakai jilbab. Banyak sekali kita dapatkan ketika ada orang muslim yang datang kepada pendeta, mereka minta doa kesembuhan, mereka minta didoakan dan sembuh. Mereka tidak percaya kalau itu adalah orang Islam. Itu tipu-tipu oten katanya. Wah, luar biasa memang kerjaan mereka Bapak Ibu ya, luar biasa memang. Nah, begitu juga kemarin kita menampilkan seorang ibu hajah ya, yang ini jelas-jelas dari pakaiannya, beliau pakai jilbab yang sangat besar, bukan kecil jilbab yang beliau pakai, menyanyikan pujian Bapak Ibu, dan dicap juga oleh mereka bahwa ibu itu bukan agama Islam, itu Islam abangan atau settingan, macam-macam lah. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan menampilkan di mana ada seorang muslimah baru saja menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ibu muslimah ini lagi didoakan oleh beberapa hamba Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat cuplikan video berikut ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tersebut? Saat ini, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, di akhir zaman banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Mereka mengaku dengan mulut mereka kalau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang menyadari keselamatan itu hanya ada di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka apapun halangan, apapun rintangan, orang itu akan lalui. Kenapa? Karena orang itu sadar bahwa keselamatan tidak ada di dalam agama manapun. Keselamatan tidak ada dalam organisasi apapun. Keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun. Keselamatan hanya ada di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang olehnya saudara dan saya diselamatkan. Jadi saya dan beberapa teman muslim yang lain yang sudah pindah keyakinan alias hijrah, atau dengan kata saya yang sering saya pakai Bapak Ibu, dari kegelapan menuju kepada terang yang benderang. Yang dulunya kita hidup dalam hukum agama, hidup dalam dosa, ketika menerima Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia bimbing,
maka hidup kita semakin hari semakin baik, dan semakin baik. Nah, yang paling penting adalah kita menyadari keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Banyak bukti tertulis di dalam Alkitab. Dan ini bukan kata pendeta, tetapi kata Alkitab. Bukan kata penginjil, tapi kata Alkitab dan tertulis. Nama yang menyelamatkan umat manusia hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama yang lain. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku para pencinta channel Injil Habagin. Saudara yang dari kecil Kristen, pesan saya, jangan pernah meninggalkan kekristenan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyangkal keselamatan. Jangan pernah menyangkal akan Adonai Yeshua HaMashiach. Kalau saudara menyangkal, maka saudara mati, itu mati dalam kebinasaan. Mati dalam sia-sia. Saudara sudah menggadaikan atau saudara sudah menjual keselamatan demi dunia. Demi perempuankah? Demi pekerjaankah? Demi pasangan hidupkah? Jaga iman saudara. Saya selalu berpesan kepada para pencinta channel Injil Habagin. Jaga iman saudara. Hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat kalau kita melihat. Ya, itu di luar negeri, di daerah Inggris, saya membaca di sebuah artikel. Banyak orang mengalami kelaparan, saudaraku. Nah, nanti di saat kita mengalami kelaparan demi kelaparan yang seperti itu. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagin, jaga iman saudara. Ya, jaga iman saudara. Jangan sampai saudara meninggalkan keselamatan. Banyak sekali orang yang dulunya benci akan kekristenan, yang dulunya tidak senang akan kekristenan, yang dulunya menolak kekristenan. Saat ini Bapak Ibu, mereka yang di luar kekristenan datang untuk beriman kepada Kristus. Jangan sampai saudara yang sudah sejak lahir Kristen, pada akhirnya saudara menjadi mu'alaf. Saudara masuk ke agama A, saudara masuk ke agama B, saudara masuk ke agama C. Percayalah apa yang saya sampaikan ini. Tidak ada keselamatan di dalam agama. Mau agama apapun, tidak ada keselamatan. Tidak ada yang menjamin keselamatan umat manusia di dalam agama manapun di muka bumi ini. Karena agama itu buatan manusia. Ya, agama buatan manusia. Agama manusia yang bawa. Agama manusia yang bawa. Makanya keselamatan tidak ada di dalam agama. Agama manapun, agama siapapun. Baik di Indonesia ini pengikutnya banyak sekali, kita mendengar, kita melihat. Keselamatan tetap tidak ada dalam agama. Lalu Bang Pendi, keselamatan ada di mana? Seperti yang sering sekali saya katakan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ya, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saudara jangan pernah terkecoh karena banyak pengikutnya. Ya, saudara jangan pernah melihat, oh di situ banyak sekali orang. Oh, ini yang paling benar. Ingat, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya tidak menyalahkan agama A, agama B, agama C, agama D. Cuma saya ingin katakan dan saya ingin tegaskan kepada kita semuanya, khususnya kepada pencinta channel Injil Habagin. Jaga iman saudara, jaga keluarga, jaga anak-anak, jaga teman, sahabat, kerabat, jaga orang-orang di sekitar Anda. Supaya jangan pernah berpaling daripada Kristus. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang begitu sayang kepada kita, Bapak Ibu. Makanya rela menjadi manusia. Sekalipun dihina, dicemooh, dicaci maki, diolok-olok. Ya, dipermalukan di depan umum, tetap keselamatan itu hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Kita melihat bagaimana kita diolok-olok hari-hari ini.
Kenapa diolok-olok? Karena kita percaya kepada Yeshua HaMashiach. Kita berkata bahwa Yeshua HaMashiach adalah Mesias. Dia adalah juru selamat bagi orang yang tidak mengenal Yeshua HaMashiach. Bagi orang yang belum pernah terbuka hatinya untuk Yeshua HaMashiach, mereka tidak akan bisa melihat Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu Mesias. Yang ada apa? Kebencian. Bahkan terhadap saudara dan saya, banyak sekali orang di sekitar kita benci kepada kita, saudaraku. Kenapa mereka benci? Karena kita tidak seiman, seakidah, seagama dengan mereka. Karena mereka menganggap kita ini menyembah manusia. Padahal kita tidak pernah menyembah manusia. Yang kita sembah adalah Tuhan yang satu. Di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Ini yang tidak pernah mereka pikirkan. Ini yang tidak pernah sampai ke dalam pikiran mereka. Karena pengetahuan mereka akan hal ini tidak ada, Bapak Ibu. Kenapa tidak ada, Bang Pendi? Karena mereka sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Karena mereka sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa, makanya mereka tidak sampai pengetahuan mereka, hati mereka, pikiran mereka kepada Yeshua HaMashiach. Kalau Yeshua HaMashiach adalah Mesias, juru selamat. Tidak sampai mereka akan hal ini, Bapak Ibu. Ingat, karena ilah bangsa-bangsa menutup atau memperbudak mereka. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka selalu berkata, jangan menyembah dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan. Ingat saudaraku, kita tidak pernah menyembah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Tuhan. Kita menyembah satu Tuhan di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Satu Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Satu Tuhan yang kita imani di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Maka saudara bersyukur, saya bersyukur, kita semua bersyukur dan bersuka cita. Kita hanya cukup berpegang pada firman Tuhan. Kita tidak perlu berpegang pada apa kata si A, apa kata si C, apa kata si D. Tetapi kita sangat perlu berpegang dan harus berpegang apa kata firman Tuhan. Ya, apa kata firman Tuhan. Bahkan saudaraku, sekalipun orang itu tidak memahami firman, kalau firman yang dia bacakan kepada kita, maka firman itu harus kita terima. Kenapa? Karena kita berpegang pada firman Tuhan, firman yang hidup. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, lihatlah bagaimana hari-hari ini orang-orang yang bukan dari agama Kristen, mereka satu persatu mencari keselamatan. Mereka mulai sadar akan keselamatan. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya keselamatan itu. Ayo, pergunakan waktu saudara untuk selalu memberitakan Injil. Bang Pendi, saya tidak ada waktu untuk memberitakan Injil karena saya sibuk dalam pekerjaan. Karena sibuk dengan usaha. Karena sibuk dengan aktivitas. Apa yang harus saya lakukan, Bang Pendi? Doakan kami para penginjil. Ya, doakan kami para penginjil. Dan apa selanjutnya yang bisa saudara lakukan? Lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Upah kita di hadapan Tuhan itu sama. Pendoa, pemberi, penginjil, itu upahnya sama, saudaraku. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya ulangi. Kita umat Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan, 10 Tuhan. Kami tetap menyembah kepada satu Tuhan di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Lihat bagaimana hari-hari ini, sebagaimana saya katakan barusan, orang di sekitar kita dari timur, barat, utara, selatan berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus. Mereka melihat bagaimana ajaran, bagaimana kitab yang kita imani, Bapak Ibu, kitab yang kita imani. Bagaimana ajaran di dalam Alkitab itu, ajaran yang penuh kasih, ajaran yang tidak pernah ditutup-tutupi. Apa yang tertulis ke setiap kejadian itu tertulis dengan jelas di dalam Alkitab, tidak pernah ditutup-tutupi. Inilah hebatnya Alkitab. Dan kehebatan Alkitab yang kedua, Bapak Ibu,
kita bisa membaca dengan bahasa ibu, dengan mother tongue, dengan bahasa ibu. Semua orang bisa membaca Alkitab. Ada kitab dalam bahasa Nias, ada kitab dalam bahasa Batak, ada kitab dalam bahasa Korea, ada kitab dalam bahasa Mandarin, ada kitab dalam bahasa Jepang, ada kitab dalam bahasa Inggris, ada kitab dalam bahasa Yunani, ada kitab dalam bahasa Ibrani, ada kitab dalam bahasa Arab, ada juga kitab dalam bahasa Aceh. Nah, semua suku bisa membaca Alkitab. Itulah hebatnya Alkitab, saudaraku. Tuhan kita mengerti semua bahasa yang ada di dunia ini. Sampai tetesan air mata dia tahu. Ya, bahasa tetesan air mata Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dia paham, dia tahu benar. Sekali lagi, jangan pernah meninggalkan keselamatan. Jaga iman saudara, jaga diri saudara, jaga keluarga saudara dari ajaran-ajaran palsu. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, dana, maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya.